Pokoknya kurang dari 0 rendah sekali, 0 sampai 0,2 rendah, nah itu dikategorikan. Ya, kalau kamu pakai fungsi if juga bisa. Sama dengan if ini sama lebih besar dari 0, maka ya kamu kategorikan sendiri ini ya, kalau pengennya. Oh, berarti 0,3 dia itu soal nomor satu sedang. Soal nomor 0,7 berarti tinggi. 0,6 berarti oh, nah, tinggi dan seterusnya. Oke, bisa caranya. Tinggal dikasih kata ke kategori satu-satu. Paham? Halo? Halo? Semuanya. Apakah bisa melakukan yang sama caranya? Halo? Cek. Allah Akbar. Nggak ada yang jawab nih gimana ini? Halo? Apakah Yang paham? Bisa melakukan sendiri? Insya Mencari Allah. data. Halo? yang 5,13 sama 10,26 ini gimana, Pak? Gimana? Ada NANB. yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Ini nggak sekalian di record aja ya, Pak? Oh, di record. Nah, kamu mau record atau Pak Zen yang record? Iya, bingung. Ini kalau Pak Zen record nanti oh, panjang ini pasti. Emang berapa jam? 3 jam. Recordnya. Anu, apa itu? Siapa itu ketua kelas bisa record kayaknya. Ke diri, karena co-hostnya juga. Ketua kelas, coba bisa record. Halo? Ketua kelasnya mana ketua kelasnya? Bingung, Halo? Pak, bingung. bisa Pak sebentar. Bisa kan record ke komputermu? Bisa ya? Recording in progress. Oh ya ya ya. Bisa kan? Ke komputer ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Gitu ya. Nanti renderingnya ke komputermu nanti. Oke ya, bisa ya. Oke, caranya gitu ya, dikategorikan. Terus ini kalau pengen biasa menggunakan fungsi if sama dengan if apa ya ini kalau nggak hafal kodenya ini ya panjang naik turun naik turun. Ya, oke ya. Itu masalah yang daya beda. Oh, baru daya beda Pak, sudah lama. Iya memang. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nanti kamu sendiri ya yang lainnya. Sekarang kita uji taraf apa lagi? Uji apa selanjutnya? Taraf kesukaran. Taraf kesukaran, Bang. P sama dengan B per JS. Tingkat kesukaran sama dengan banyak peserta tes yang menjawab betul dibagi jumlah seluruh tes. Tapi langsung. Taraf kesukaran. Taraf sukar. Permisi Pak, ini Hmm. tadi kan baru direkod, semisal dimulai dari awal gimana nggih? Oh, Apakah nggak ngotan. apa-apa? Oke. Nggih, biar jelas. Oke, oke. Untuk daya beda ya, sekarang daya beda dulu. Daya beda itu kelompok atas dan bawah diambil 27% dari jumlah responden. Respondennya kan hanya 38 tadi. Berarti jumlah yang kelompok atas berapa? Ya udah, berarti 0,27 dikali berapa? 38. Jadi kayak sama dengan juga bisa dong. Nah, dapat 10,26. 10,26 kan dibulatkan ke bawah pasti. Berarti anggota kelompok atas hanya 10. Berarti dia diambil 10. Oke? Kelompok bawahnya juga sama, yaitu diambil 10. Paham sampai sini? Yes. Setelah itu data ini diurutkan. Kan sudah dapat data tadi, terus diurutkan. Oke? Pakai ini large and small sort largest to smallest. Oke. Nah, diurutkan akhirnya muncul nilainya. Muncul sampai bawah. Oh, tertinggi benar 11, terendah benar cuma 2, yaitu
responden nomor 19. Oke, sampai situ. Terus habis itu ditulis, dibuat ada 10 orang, buat 1 sampai 10. Oh, yang kelompok atas ini, biasanya Pak Zen blok kayak gini. Kelompok atas ini, kelompok bawah ini. Oke. Setelah kelompok atas bawah sudah ketemu, ngapain? Gunakan rumus. NBA per NA min NB per NBB min NB. Oh, Pak Zen tulis ini. Yang benar kelompok atas, yang benar kelompok bawah. Yang atas nih rumus. Sum kelompok atas berarti yang ini sampai ini. Oke. Dikunci apanya? Dikunci numbernya. Kan itu ada kolom dan baris kan ya? Dikunci barisnya berarti. Kenapa? Karena nanti kita geser ke kanan ke masing-masing soal, butir soal. Oke, di enter. Tis. Yang bawah juga sama. Sum yang apa itu? Yang nomor 1, anggota 1. Enter. Terus di blok, digeser ke kanan. Oke. Nah, setelah itu dicari daya beda. Apa rumusnya daya beda? NBA per NA. NA itu berapa? NA-nya 10 kan tadi dapat. Ya udah. Berarti buat rumus. B bener, yang bener atas dibagi 10, yang bener bawah dibagi 10 kurangi. Cus, enter. Geser ke kanan. Otomatis. Oke. Terus kamu kategorikan 0,3 ini masuk sedang, tulisi sedang. Ini masuk tinggi dan seterusnya. Oke? Paham caranya? Halo. Jadi menang Udah, Pak. ya. Sedikit, Paham, sedikit. Pak. Paham. Insya Allah paham, Pak. Ya, ini yang pertama. Ini masih ada 4 ini, makanya agak cepat titik. Sudah jam 2 loh. Apa ini? 1 jam sudah. Oke, sekarang data taraf kesukaran. Nah, taraf kesukaran apa rumusnya? Benar dibagi jumlah siswa yang menjawab. Ya udah. Benernya berapa? Ya udah. Taraf kesukaran sama dengan berarti jumlah yang benar sum. Nah, gitu. Sum yang benar di blok saya. Buka kurung dibagi 13. Istilahnya ini. Geser ke kanan. Muncul nilainya 0,36. Oh Pak, saya ini nggak suka Pak, panjang. Geser. Oh, 0,37 masuk siapa? 0,37 itu sedang. Oh, soal sulit dan seterusnya. Paham? Tinggal mengkategorikan. Oke? Kategorinya apa? Kategori, oh soal sulit, oh sedang, oh sulit, dan seterusnya. Oke? Paham caranya? Oke? Misal itu ya. Itu kalau taraf kesukaran. Paham? Halo? Paham. Biar ada ini. Paham ya? Sudah ya? Ya, Pak. Oke. Ini karena nggak Pak Zen simpan, maka tak hapus. Oke, sudah ya? Karena sudah kamu rekam. Tinggal ngikuti aja nanti ya. Oke, sekarang korelasi. Korelasi itu secara tidak langsung juga untuk mengukur validitas. Nah, korelasi ya. Basic korelasi itu menggunakan yang namanya person. Pernah ini momen person, pernah dengar? Pernah Pernah dibaca, Pak. Hah? Pernah dengar aja momen person. Jadi korelasi itu fungsinya untuk melihat momen personnya berapa. Bagaimana butir soal itu memberikan dampak kepada total korelasi. Lo pakai gimana Pak caranya Pak? Oh ini caranya. Pakai rumus Excel. Excel sudah hebat loh ya. Korelasinya berapa Pak Zen? Pakai rumus. Tapi syaratnya kamu harus membuat sum dulu mungkin. Total nih. Kayak tadi sum. Geser ke kanan. Subjeknya gak sampai tulis. Ngawur. Oke? Terus ke bawah. Nah, udah paham? Anggap paham gini. Oke? Gak kecepatan kan? Enggak lah. Oke? Paham ya?
Nah, terus gimana Pak Oke. korelasi itu caranya? Pakai rumus ini. Sama dengan korel, buka kurung, array 1, berarti di blok soal nomor 1, di blok ya. Terus dikunci apanya yang dikunci? Yang dikunci adalah barisnya. F4 di 1, 2, 2 kali. Oke? Terus titik koma, sekarang di blok yang total. Karena totalnya nggak boleh bergeser, dikunci semua. F4 sekali. Oke? Biar dia tidak bergerak. Karena kita membandingkan dengan dia. Terus enter. Terus 0,23 kamu geser kanan. Sit. Oke. Terus kamu kategorikan. Kategori. Apa? Nah, taunya dari mana, Pak? Nah, sekarang lihat ini korelasi momen person. Kalau kamu nggak kelihatan, lihat di Google. N taraf signifikansi. Biasanya taraf signifikansi itu menggunakan 5%, signifikansi 5%, yaitu kebenaran 95%. Nggak usah pakai 1%, Pak. Gaya. Biasanya kalau penelitian pendidikan itu pakai yang 5% signifikansi. Oke? Kita cek nilai berapa butir N itu jumlah responden. Berapa respondennya? 38. Berapa ini nilainya? 0, piro tidak ketok. Piro kira 0, berapa ini? 3. Tuh nggak kelihatan kan? Ini kan nggak kelihatan ini. Kalau momen person. Tabel momen person. Nah ini. Counting. 38 nggak kelihatan. Pelit-pelit ini orang-orang. Ya, kamu bisa nyarikan lah, kayak gini caranya. Yang jelas pokoknya. N-nya pokoknya 38. Nggak kelihatan. Oh, gigi kelihatan nih. Momen person N38. Berapa ini? 0,320. Oke. 0,320. Masukkan sini. Tabel. Corel tabel. N tabel. N tabel. T tabel. Personnya apa berarti? C tabel. Person tabel. Berapa tadi? 0,320. 320. Oke. Terus habis itu kamu bandingkan. Nggak kunci aja, nggak fungsi sama dengan if jika nilai ini lebih besar dari persentabel, maka dinyatakan soal itu valid. Jika tidak, maka dinyatakan dibuang atau tidak valid. Oke, paham ya? Jadi soalnya harus dibuang, karena apa? Nggak valid. Yes. TV nggak apa-apa. Tapi kuncinya tadi belum pakai dikunci nih soal kategorinya. Nah, ini yang dikunci adalah barisnya. Yang ini yang dikunci adalah baris dan kolom. Terus kamu geser ke kanan. Valid, tidak valid. Nah, soal yang tidak valid, buang. Oke. Loh, Pak, kalau buang lah indikator butir soalnya ya dibuang, Pak. Ya terus gimana? Maka ketika kamu mau uji validitas, biasanya satu indikator butir soal dibuat 3 soal. Biar nanti kalau tidak valid satu, bisa digunakan yang lain. Berarti kalau saya indikator butir soalnya 10, berarti membuat soal berapa? 30. Dan respondennya berapa? Kata Pak Pak Mujiono dulu, Pak Mujiono salah. Muharjito, ya, ahli evaluasi dulu fisika ada dosen. Itu katanya Pak Muharjito itu minimal 3 kali dari jumlah soal. Kalau soalnya 30, berarti respondennya berapa? Ya 30 kali 3, berapa? 90 respon. Ya, paham caranya? Halo, adik-adik?
Iya, Pak. Paham. Ya, gitu ya. Biasanya seperti itu ya, biar validitasnya bagus. Semakin banyak responden uji instrumen, semakin bagus. Oh, eksperimen ribet, Pak. Enak pengembangan ya. Ya, ada tantangan sendiri lah. Oke, eksperimen. Agak ribet, Pak, enggak, Pak. Oke ya. Nah, yang tidak valid ini buang. Dibuang, Pak. Kasihan. Oh, enggak apa-apa, enggak usah kasihan kamu. Oke. Paham ya? Oke? Sudah? Ngerti sampai sini? Nah, kalau sudah ini, kamu harus praktek sendiri ya habis ini ya. Harus praktek sendiri. Tak kasih waktu 15 menit untuk mencoba. Setelah itu, gimana Pak? Nah, lanjutkan. Uji reliabilitas. Ngapain uji reliabilitas, Pak? Keajekan. Pakai apa? Kerombak alfa. Caranya gimana, Pak Zen? Caranya gampang. Gak usah dihitung. Nah, terus gimana cara ngitungnya? Pakai SPSS. Oke. Ya, tak tutup SPSS ku ben kamu tahu. No. No. Yes, sorry. No. No. Oke. Pak Zen buka SPSS. Cet. SPSS. Oke ya. Caranya gimana? Kamu masuk ke data view. Data view. Anggap ini semua valid ya. Anggap valid dulu semua. Nanti yang enggak dibuang. Biar tahu bedanya. Oke. Berapa nilai reliabilitas dari instrumen yang Pak Zen buat ini? Yang sudah diuji empiris, sudah uji validitas internal, sudah validitas empiris, terus saya uji reliabilitasnya berapa? Pakai IPM. Masuk sini, paste. Terus kamu namai di sini. Soal 1, soal 2 diedit ya. Tapi nggak boleh ada spasi langsung. Soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5. Tanpa spasi, oke ya. Soal 6, soal 7, soal 8, soal 9, soal 10, soal 11, soal 12. Oke, paham? Nah, Pak, datanya pakai apa, Pak, datanya? Kok nggak ada? Oh. Nah, datanya pakai apa, Pak? Ini data apa nih? Halo. Ordinal, nominal, apa skala? Oh, skala itu skala. Skala itu masuk interval dan rasio. Milih yang mana? Yo, pakai yang mana? Pakai mana? Ordinal. Ya, oke, paham ya? Kenapa ordinal? Karena 1 0 1 0 benar salah ya. Kalau benar nilainya 1, salah 0. Oke, paham ya? Oke, halo, Paham. cek. Iya, Ini Pak. beda loh ya. Kamu harus tahu ini. Oh, ya. Karena hanya 0 1. Jadi kalau instrumen, uji validitas instrumen menggunakan skala ordinal. Ya, benar salah soalnya ya. Benar salah, benar 1, salah. Oh. Kalau perempuan laki-laki itu data apa berarti? Perempuan 1, laki-laki 0 misalkan. Itu data apa namanya? Nominal ya. Nggak bisa dinyatakan bahwa 1 lebih baik daripada 0, nggak bisa. Ya. Kalau ini bisa. Kenapa ordinal? Benar 1, salah 0. Oke, paham ya? Dawes itu pembahasan yang tadi. Oke? Nah, setelah itu gimana Pak kalau sudah kayak gini Pak? Kamu pilih ini. Variable view sudah, data view-nya ini, oke ya. Terus kamu pilih analyze, pilih scale reliability analysis. Semuanya masukkan. Terus pilih kerombak alfa, statistiknya non 95%, oke? Sudah. Terus kamu oke. Reliability kerombak alfa 0,752. Oke? Ya. Terus data itu kamu masukkan sini. Jika nilai, biasanya ada acuannya ya.
Nilai reliabilitas tak tulis ini. Pak Zen biasanya di jurnal ada, di jurnalnya Pak Zen juga ada. Kamu kalau mau baca, mana jurnalku? Di jurnalku loh, oh nggak ada. Research Gate tadi mana? Mana? Gimana? Sudah pusing dikit? Nggak kan ya? Banyak, Pak. Loh iya. Ya saya dikasih cuma 2 kali pertemuan ya. Mumet. Nggak apa nanti dipelajari ulang-ulang gitu. Saya punya gambaran. Mana ada Acrobat Alpha. Ini melalui uji empiris dinyatakan instrumen semua valid dengan reliabilitas sebesar 0,79 dengan kategori reliable. Kalau nilainya di atas 0,7 reliable. Berarti karena nilai Acrobat Alpha reliabilitasnya Acrobat Alpha sama dengan 0,7 berapa? 2 berapa sih? 0,752. Berarti dinyatakan reliable. Loh Pak, katanya Pak Zin tadi reliabilitas ngujinya yang soal valid saja. Betul. Lalu terus gimana? Kamu lihatin. Kalau saya menggunakan soal yang tidak valid, dia reliabilitasnya 0,72. Ini semua soal, tak tulis ya. Semua soal. Tapi kalau kamu ingat-ingat ya, yang nomor 1 tidak valid, nomor 2 kamu ingat-ingat ya. Nanti Pak Zen diktein. Yang tidak valid yang mana tak buangin soalnya. Emosi. Wes hafal? 1, 9, dan 12 dibuang. Pak Zen kembali lagi ke data. Analisis skill reliability index tak buang kabel. Yes. Yang dibuang apa saja tadi? 1, terus berapa lagi tadi? Yang tidak valid. 9. 9. Sama 12. 12. Nah, terus kita oke. Berapa soal? 9 soal. Loh, Acrobat Alpha-nya nilainya lebih tinggi, oke? 0,862. Nah, ini soal valid saja. Oke, memang seharusnya menguji. Halo. Ya, menguji soal yang Alvin. Ya, menguji soal yang menguji reliabilitas suatu instrumen itu yang digunakan hanya yang valid saja. Kenapa? Biar nilainya ini 0,862 tinggi. Ya. Pak, gampang lo cari 0,8, coba aja sendiri. Kamu nanti pas waktu eksperimen dapat 0,6 sujud syukur. Iya, beneran. 0,8. Pak Zen dulu penelitiannya itu cuma reliabilitasnya 0,6. Ketika jadi guru baru 0,8, 0,7. Kenapa alasannya? Apa? Coba, apa jawabanmu apa kira-kira? Terlalu banyak pengetahuan loh. Enggak. Karena kalau kita jadi guru, kita tahu murid-murid kita sendiri ya. Terus murid-murid itu percaya pada kita sehingga mengerjakan soal itu serius. Takut takut dikasih nilai jelek. Nah, kalau kita jadi mahasiswa, penelitian di adik-adik SMA misalkan ya, adik-adik siswa itu tahu bahwa nilainya tidak dimasukkan. Sehingga ngerjakannya yang penting kerjakan selesai menghargai mahasiswa. Sehingga nilainya itu ya serius tapi kurang serius, paham nggak? Seperti itu. Sehingga datanya valid reliabilitasnya itu agak rendah. Paham? Oke. Lalu, nah terus gimana Pak Zen caranya untuk mengakali biar reliabilitasnya tinggi? Kenapa kalau reliabilitasmu itu di bawah 0,6 biasanya disuruh ngulang? Karena instrumennya tidak reliable, tidak cukup reliable untuk mengukur. Terus gimana Pak caranya? Gini caranya, tak kasih tahu cara terbaik yang harus kamu lakukan. Ngapain? Dekati gurunya.
dekati gurunya. Pak, minta tolong ini Bapak ikut di kelas ya, Pak ya. Ngono, jangan kamu masuk sendiri di kelas. Jadi mau instrumen ini misalkan butir instrumennya. Kita Pak Zen, saya ini mau melakukan penelitian misalkan ya. Ini saya mau melakukan penelitian. Ini adik-adik ini tolong ya dijawab dengan sebaiknya. Jangan ajak guru. Pak ini minta tolong disampaikan ke anu ya Pak ya nanti saya yang jadi asistennya yang bagikan. Akhirnya gurunya datang ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini ya perhatikan ini dikerjakan dengan baik mempengaruhi nilai kalian. Oh ya Pak, takut dia. Belajar besok ya. Oke, siap Pak. Oke. Besok belajar yang serius. Nilai sebagai nilai tambahan kalian remedi nanti. Oh iya Pak ya, tenang. Kalian ngerjakan. Nah, itu hasilnya bagus. Nah, itu yang Pak Zen lakukan. Itu ya. Kalian nanti belajar gitu ya. Penelitiannya harus seperti itu. Ya. Aduh Pak, penelitian ternyata ribet Pak ya. Iya dong. Skripsi ribet. Mudah semua pengen S1. Pengen ke UM semua. Ya, kalian sudah masuk UM sudah terpilih ya. Masuk UM sekarang aja UM kayak gitu udah sangat bagus. Pasti tidak mempermudah mahasiswa untuk lulus kan ya, pasti. Nggak semudah itu Ferguson kan ya. Ya pasti kamu harus belajarnya banyak. Paham? Sampai sini ada pertanyaan ini instrumen. Kayaknya Alvin ini pengen tanya ini kayaknya Alvin. Ya, Vin. Ada pertanyaan, Alvin? Kenapa, Pak? Ada pertanyaan? Sampai sini? Sampai daya beda, taraf kesukaran, validitas, dan reliabilitas. Ada pertanyaan? Semakin akhir semakin bingung. Lah, bingungnya di mana bingungnya? Kok banyak gitu lah? Setelah uji korelasi tadi. Ya, iya. Reliabilitasnya gitu memang ya. Ya dipahami dikit-dikit ya memang. Iya. Pak Zen dulu kan pernah Pak Zen cerita ya ini analisis data ini yang Pak Zen ceritakan. Pak Zen pernah diumbah dicuci habis bersih sama Pak Parno ya gara-gara ini validitas data ini salah semua kembali. Nah ini gara-gara ini. Nah, itu ya. Oke nggak apa-apa ya belajar itu setidaknya adik-adik sekarang udah pernah analisis data. Ini Pak Zen nggak akan ngirim ini. Kamu download sendiri, kamu analisis sendiri. Kalau hasilmu tidak sama dengan Pak Zen, salah. Nah, belajar analisis data. Oke, paham ya? Ini kalau seperti ini berarti gimana? Berarti dapat disimpulkan bahwa butir soal yang valid ada 9. Jadi kesimpulannya instrumen kamu kesimpulannya berarti instrumen tes pemahaman konsep suhu dan kalor memiliki 9 soal valid dengan reliabilitas sebesar 0,862 yaitu yang masuk kategori reliable atau ADS. Kalau kamu sudah seperti ini, berarti instrumenmu sudah bisa digunakan untuk menguji tes pemahaman konsep dengan valid. Jadi nanti datamu bisa valid dan reliable. Paham sampai sini? Oke, udah, harus anggap paham. Pertanyaan? Seru, mahasiswa seru. Oke, ada pertanyaan? Kelihatannya kok diam-diam ini kayaknya paham semua ini ya. Insya Allah, Pak. Insya Allah, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ini apa nih? Ada mau tanya. Data yang digunakan itu berarti yang 9 itu tadi, Pak. Iya. Yang 3 gimana? Buang. Ya Allah, Pak, buat soal sulit, ambil data sulit ya gitu memang. Buang. Makanya kalau kamu punya 10 indikator butir soal, buatlah per indikator 3 soal. Sehingga nanti kalau tidak valid 1 masih punya 2 gitu loh ya. Ya, itu dulu Pak Zen digitukan. Berarti Pak Zen dulu membuat berapa? Saya punya 20 indikator, membuat 60 soal. Diujikan ke berapa siswa, Pak?
60 dikali 3, 180 anak. Berapa kelas, Pak? 6 kelas. Sak sekolahan Pak pakai. Kelas 11 dulu Pak Zen materinya energi kinetik. Apa? Teori kinetik gas. Teori kinetik gas. Bayangkan buat soal analisisnya gimana. Ya, seru. Gitu. Tapi seru. Nanti kalau kamu mengikuti ini semua, ya, mengikuti ini semua, nanti waktunya ujian pasti tatak, gak takut sama sekali. Ujian siap, tanya apa aja siap. Oh gitu, pasti. Tapi kalau kamu audzubillahi min dzalik, jangan sampai dilakukan. Joki, wah, ya nggak dapat apa-apa. Ya, nggak akan dapat apa-apa. Ujian bener lolos tapi nggak dapat ilmu sama sekali. Kan banyak itu di luar joki. Ya jangan sampai ya. Ojo sampai di UM nggak mungkin bisa kayak gitu. Karena bimbingan terus-menerus kelihatan. Ini si A ini, kamu kok gini ya? Kamu joki ya? Oh gitu kelihatan itu. Ya pasti kelihatan. Oh, Nah, itu ditanya aja kelihatan, nggak Pak. bisa jawab kok tiba-tiba bisa selesai bagus kelihatannya itu. Nah, itu nggak apa-apa kayak Pak Zen dulu waktu yang ujian. Udah pokoknya pertahankan apa yang sudah kamu tulis, apa yang sudah ada di tulisan kamu, skripsi kamu, terus ada rujukannya. Disalahkan, ya jangan mau, nggak bisa. Saya berdasarkan rujukan ini gini, Bu. Ini gini. Loh kamu, loh, di bukunya gini. Jadi seperti ini. Oh ya, berarti kamu paham sebenarnya. Tadi ngetes aja. Itu memang. Ujian memang fungsinya ngetes. Apakah paham betul apa tidak? Oke, paham ya sampai sini? Oke, kita lanjutkan ini sudah setengah tiga, 1 jam lagi, 1 jam untuk membahas yang satu lagi. Jadi semua yang diujikan validitas itu belum tentu semuanya dipakai. Betul. Betul, nggak semua dipakai. Yang valid saja yang dipakai.